Di video kali ini gue bakal bahas rumor transfer Liverpool ya. Oke, kita langsung aja. Seperti yang kita tahu dan yang sudah kelihatan di awal-awal musim sejak Virgil van Dijk dan Joe Gomez cedera, Liverpool itu butuh sangat back baru yang berkualitas. Nah, fans Liverpool ini bisa dibilang dibagi menjadi dua bagian kubu. Satu, kubu yang ingin beli back baru, dan yang kedua, kubu yang ingin supaya Liverpool nggak beli back baru karena ada Rhys Williams dan Nathaniel Phillips. Nah, gua ada di kubu yang Liverpool harus beli back baru. Kenapa? Karena udah kelihatan ya. Kita ambil sampel 3 match terakhir. Lawan WBA, Newcastle, dan lawan Southampton. Oke, kita ke lawan WBA dulu. Lawan WBA partnernya Fabinho, si Rhys Williams ya. Nah, Rhys Williams itu performanya waktu lawan siapa namanya, WBA itu gak banget, jelek banget, kelihatan banget mediokernya. Di suatu momen itu waktu Callum Wilson atau siapa gitu, waktu adu sprint dia itu kalah loh, bener-bener kalah sprint. Untung ada Alisson waktu itu, kalau enggak mungkin waktu itu bisa gol malah. Itu udah kelihatan banget kelihatan mediokernya dia. Oke, itu lawan WBA ya. Nah, kayaknya klub ini mikir sama kayak gue juga. Makanya di lawan selanjutnya lawan Newcastle ya. Newcastle itu yang turun bukan Rhys Williams, tapi Nathaniel Phillips, tandemnya Fabinho. Oke. Nah, kasusnya sama, momennya sama Nathaniel Phillips ini juga kalah sprint. Lawan siapa itu pemainnya? Lupa aku pemainnya Newcastle itu adu sprint kalah juga, malah kalah body lagi, lebih parah lagi. Itu momennya sama lah, persis, kalah larinya terus kalah bodinya itu sama kayak Rhys Williams. Oke. Nathaniel Phillips lewat. Nah, di terakhir lawan Southampton itu Klopp gak percaya sama mereka berdua. Kenapa? Karena Henderson yang turun. Nah, coba lu mikir sebagai manajer ya. Lu punya dua back tengah yang sehat, yang fit, yang bugar, Rhys Williams dan Nathaniel Phillips, tapi lu malah nurunin Jordan Henderson yang padahal posisi terbaiknya adalah midfielder. Nah, menurut tuh alasan logis Klopp melakukan itu kenapa? Ya jelas, karena Klopp nggak percaya sama mereka berdua ini, Nathaniel Phillips atau Rhys Williams, nggak percaya. Udah kelihatan itu karena Klopp berkaca dari 2 match sebelumnya bahwa dua-duanya ini yang nggak bisa diandelin di lini pertahanan Liverpool. Sejelek-jeleknya Joe Gomez, Matip, itu mereka berdua jauh lebih bagus daripada Rhys Williams sama Nat Phillips. Makanya Nat Phillips kan sebenarnya udah mau dijual musim kemarin, bahkan yang ngincar dia juga bukan klub Premier League atau bukan klub divisi 1 di setiap negara ya. Malah yang ngincar itu klub Championship. Di situ aja kita sudah tahu kualitasnya dia bagaimana. Liverpool murni pertahankan Nathaniel Phillips karena waktu itu Virgil van Dijk itu cedera di awal lawan Everton kalau nggak salah ya. Nah, makanya untuk menambah opsi di lini belakang, Nathaniel Phillips itu dipertahankan. Feeling gue ya, kalau Januari sih nggak mungkin karena masih riskan ya kan, masih riskan kalau ada back yang cedera lagi. Kalau musim panas mungkin dia bakal dilepas ya. Kalau Rhys Williams mungkin masih stay di Liverpool karena masih muda juga. Nah itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita bisa ambil kesimpulan kalau Klopp ini nggak percaya sama dua pemain ini. Nah makanya dia menurunkan Henderson yang murninya midfielder jadi back. Dari situ aja udah kelihatan kalau kondisi kita itu benar-benar memerlukan sebuah back baru. Seorang back baru, sebuah kayak benda aja. Seorang back baru yang kuat, yang kalau menurut gue ya, gak harus tua, yang penting dia tuh memiliki kualitas gitu, kualitas yang bagus lah. Nah, gue udah coba searching di website, di Twitter, di yang terpercaya,
Fabrizio Romano itu terpercaya banget ya. Terus James Pierce juga ada. Nah, yang dikaitkan dengan kita itu ada banyak banget malah. Terutama di website gue nemu banyak nih. Gue sebutin ya, ini ada Milan Skriniar, ada Mary Demiral, terus Dayot Upamecano yang beken-bekennya itu, terus partnernya Upamecano di Leipzig, Konate kalau nggak salah namanya, terus Perscours bek mudanya Belanda di Ajax, habis itu Ozan Kabak dari Schalke 04, habis itu siapa lagi ya, Alaba dari Bayern Munchen, terus sama Sven Botman dari Lille. Nah, kita bahas gue nggak bahas semua ya, gue coba ngelompokin dari nama-nama yang gue sebut tadi berdasar menjadi yang rumornya paling banyak, yang paling panas lah rumornya. Nah, yang panas itu ada 4, sorry. Ada Ozan Kabak, habis itu Alaba, Perscours sama Sven Botman. Nah, kita mulai dari Ozan Kabak dulu. Ozan Kabak ini gue sudah melihat preview dan cara mereka bermain di YouTube ya, baik itu dari keempat kandidat ini. Nah, dari yang gue lihat Ozan Kabak ini biasa aja gitu. Oke, umurnya masih muda, masih bisa berkembang, tapi kita butuh back yang bisa diandalkan di belakang gitu. Gue nggak masalah kalau dia muda, asalkan dia memiliki kualitas dan bisa diandalkan di lini belakang. That's okay. Kayak Matthijs de Ligt, kualitasnya kayak Matthijs de Ligt kayak gitu. Matthijs de Ligt masih muda tapi bisa diandalkan di lini belakang. Nah, dan gue nggak lihat Ozan Kabak nggak gitu, nggak bisa diandelin. Oke. Kita berkaca aja dari performa Schalke musim ini. Schalke aja di klasemen Liga Jerman itu paling bawah loh, paling buncit. Dari gua nggak lihat jumlah kebobolannya ya. Dari situ aja kita udah bisa lihat gitu kualitas dari seorang Ozan Kabak ini bagaimana. Dan gue lihat di YouTube ya dia juga biasa aja, nggak ada yang spesial. Kalau menurut gue Ozan Kabak nih out ya, enggak. Kalau menurut gue dia nggak bisa memberi nilai tambah ke Liverpool gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Alaba. Nah, kalau lu pada nanya dari keempat ini siapa yang paling nomor 1 target untuk Liverpool itu, yang cocok untuk Liverpool itu adalah Alaba. Oke. Kenapa? Karena satu, dia sudah kenyang pengalaman di Bayern, nggak usah diraguin lagi ya. Yang kedua, dia itu pemain yang versatil karena awalnya dia di Bayern itu dia itu posisinya bek kiri, tapi sejak Alphonso Davies datang dan performanya impresif, dia geser ke bek tengah. Nah, di bek tengah ini dia juga bagus gitu, visinya bagus, ya bagus lah pokoknya. Kalau menurut gue sih dia sebagus-bagusnya kualitas dari 3 back yang lain, Alaba ini tetap yang paling atas karena pengalaman itu nggak bisa dibeli. Oke, itu yang gue nilai. Pengalaman itu menurut gue sangat penting. Oke, tapi sayangnya dia ini rumornya pengen out dari Bayern karena dia minta gaji yang setara dengan Lewandowski, sekitar 200 atau berapa gitu. Nah, gue agak nggak yakin Liverpool mau menuhin permintaan gajinya dia. Oke, kita tahu lah Liverpool bagaimana gitu. Tapi Liverpool punya peluang untuk merekrut dia. Nah, yang gue dapat dari infonya Om Fabrizio Romano, ada 5 klub yang ngincar Alaba ini karena dia free agent kan, bisa direkrut gratis di Januari, di musim panas kalau nggak salah, Januari musim panas ya pokoknya dia bentar lagi free agent lah. Nah, Liverpool itu masuk salah satunya, tapi Real Madrid masih yang paling atas gitu. Dari top race-nya Real Madrid lah. Nah, kita lanjut ke Perscours. Nah, awal-awalnya fans Liverpool ini pengen Perscours direkrut itu karena pas lawan Ajax, di leg kedua, gue lupa di Anfield atau di mana. Pokoknya waktu itu lini serang Liverpool itu benar-benar dikantongin sama dia, serius.
semua serangan Liverpool, padahal bisa dibilang serangan Liverpool waktu itu banyak yang counter ya, tapi dia benar-benar bisa meredam counternya Liverpool itu. Gila, di situ gue juga ngelihat back ini berkualitas nih, bisa diandelin di lini belakang. Oke, tapi rumor-rumornya dia itu masih ingin stay di Ajax karena dia tuh baru musim lalu dipromosiin dari akademinya Ajax ke tim utama Ajax untuk menggantikan perannya Matthijs de Ligt yang hijrah ke Juventus. Jadi dia pengen stay. Oke, kita lanjut lagi ke, nah ini nih yang paling booming nih, Sven Botman dari Lille. Oke. Nah, oh ya, sebelum aku memberikan review tentang ini, gue mau ngomong sedikit. Gue sudah melihat rating nilai dari keempat pemain ini ya. Ratingnya itu parameternya banyak lah. Ada rata-rata dia menang duel. Gue melihat ratingnya itu di WhoScored ya. Kalau menurut gue sih situsnya cukup terpercaya. Nah, dari 4 back ini, ratingnya yang paling tinggi itu ya Sven Botman ini. Bahkan Alaba aja kalah loh. Musim ini ya, bahkan Alaba aja kalah, serius ya. Dia tuh kalau gua nggak salah ingat, rata-rata umpannya aja itu sekitar 86% kalau nggak salah, 86%an. Terus dia kuat juga dengan duel udara. Wah, pokoknya kalau menurut gua ya, di atasnya Alaba ya dia ini, si Sven Botman ini. Karena gue tadi seperti yang gue anggap, pengalaman itu nggak bisa dibeli ya, makanya gue tempatkan Alaba di atas. Sven Botman ini tinggi, kuat, mungkin dia agak bermasalah dengan lari ya, tapi kalau misalnya kalah sprint tapi timing lu untuk ngejar dia itu pas, itu tuh bisa di cover teman-teman. Oke, gue juga sudah melihat bagaimana cara dia bermain di YouTube ya. Wah, itu keren banget ya, beda sama apa ya, sensasi yang gue lihat ketika Ozan Kabak main di videonya itu dengan Sven Botman itu, impresinya tuh beda gitu. Impresi pertama kalinya gue waktu melihat Sven Botman main, gila ini back keren banget, beda sama Ozan Kabak. Gue bilang biasa aja gitu, nggak ada yang spesial gitu. Wah gila, jujur kalau mau disempitin lagi ya dua ini, David Alaba sama Sven Botman. Oke. Gue juga pengen tahu pendapat kalian teman-teman. Menurut kalian bagaimana dari keempat kandidat ini, siapa yang pengen kalian rekrut ke tim kita, ke Liverpool ya, ke Perscourse, Ozan Kabak, Alaba dan Sven Botman. Kalau gue dua tadi ya, Sven Botman sama Alaba paling atas ya, karena kenyang pengalaman itu nggak bisa dibeli sekali lagi. Oke, nah kita lanjut ke topik selanjutnya. Ada rumor kalau Liverpool berencana untuk tidak beli back baru Januari ini karena ingin membuat transfer yang menarik di musim panas, di musim selanjutnya. Oke, gini ya, kita beli back baru itu karena kebutuhan tim. Sekali lagi gue nggak percaya sama Nat Phillips sama Rhys Williams. Oke, gue nggak percaya. Liverpool itu butuh banget back baru karena udah tindakan Klopp sendiri dalam memilih Hendo di lini pertahanan itu sudah membuktikan semuanya gitu. Dia tuh nggak bisa mempercayai dua pemain ini di lini belakang. Oke, itu satu. Yang kedua, coba kita hitung back Liverpool yang murni back tengah musim ini, yang fit ya. Nathaniel Phillips, Rhys Williams, Matip, that's it, cuma itu. Oke, kalian para fans Liverpool ini pada lupa kalau Fabinho itu aslinya adalah defense midfielder yang dipaksakan menjadi center back. Kalau Fabinho cedera juga gimana? Oke. Joel Matip itu yang seperti yang kita tahu, dia itu rawan banget cedera parah, rawan banget. Bentar-bentar tackle sedikit cedera. Oke, coba kalian perhatiin deh. Pas waktu lawan WBA,
Itu kan yang pertama starternya itu Matip, Fabinho. Nah, waktu itu Matip itu ditarik karena cedera, diganti sama Reece Williams. Sekarang kalian lihat bagaimana kualitas pertahanan kita ketika Matip Fabinho duet dengan Fabinho Reece Williams duet. Itu sudah jauh, itu udah jelas defense kita menurun. Itu kelihatan banget dan kalian harus mengakui itu. Oke. Waktu aku lupa Matip ini cedera di babak pertama atau kedua. Tapi babak pertama itu Liverpool control the game, oke. Gak ada peluangnya berbahaya lah. Beda banget sama babak kedua, dimana Reece Williams main itu jauh banget bedanya. Oke. Itulah kenapa Liverpool itu butuh back baru. Kita ambil Casterburg aja deh. Kalau misal kayak di pertengahan musim di pertengahan jeda musim kemarin waktu masih ada Nation League, itu tuh kan kalau nggak salah Fabinho cedera, Matip cedera, terus Reece Williams rumornya cedera. Nah, apa mau kita mengalami kondisi seperti itu lagi? Itu tuh terlalu riskan tau untuk kita itu punya 3 kompetisi ya yang sedang kita jalani. Ada UCL, IPL sama FA. Masih ada FA ya. Oke. Lu nggak bisa selamanya ngandelin Hendo terus atau Fabinho terus di belakang gitu. Karena sebagus-bagusnya mereka menutupi atau mengcover area pertahanan itu, ya jelas kualitasnya jauh dengan yang seorang center back asli gitu. Apalagi trio midfielder kita yang terbaik itu kalau menurut gua ya, Fabinho, Henderson, Thiago. Udah 3 ini. Sama Gini Wijnaldum sih. 4 ini ya yang bagus lah. Nah, kalau 2 yang udah di belakang, gimana lini tengahnya? Mau pasang Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain itu jujur gua gak impresif lah dengan performanya. Apalagi sejak dia sering cedera itu agak menurun. Keita juga langganan cedera. Keita itu gini ya, dia tuh udah bagus, tiba-tiba pas udah lagi pengen menanjak performanya cedera, udah ngulang lagi dari awal gitu, kayak restart lagi. Nah, itulah kenapa Liverpool itu butuh banget back baru. Oke. Jujur ya, gua sanksi Liverpool ini bisa back to back IPL. Oke, atau malah case terburuknya malah bisa tersingkir di 16 besar lawan Leipzig. Jujur gue nggak kaget kalau misalnya Liverpool nggak menjuarai 1 gelar pun nanti di akhir musim. Nah, inilah yang gue takutin gitu. Ya, gue sebagai fans juga ingin Liverpool back to back IPL ya, jelas. Menjuarai UCL, oke, jelas. FA, jelas banget, pokoknya semua gelar lah kalau bisa ya. Tapi kalau kondisinya kayak gini, manajemen pala batu dan Klopp menganggap pemain, dan Klopp juga gue jujur nggak tahu ya, ini yang nggak mau beli pemain, manajemennya kah atau Kloppnya kah, gue juga gak ngerti. Pokoknya Liverpool ini akan bayar mahal karena keras kepalanya ini. Oke. Ini kasusnya sama kayak waktu Liverpool itu nurunin Adrian waktu lawan Atletico Madrid. Sekarang Liverpool membayar harganya musim kemarin, dia out dari UCL. Padahal secara performa Liverpool bagus ya, tapi karena Adriannya suwe aja, jadi Liverpool tersingkir. Oke, jadi gue tetap pada pendapat gue, kalau Liverpool itu butuh banget back baru. Oke. Back baru yang bisa dipercaya, yang bisa langsung masuk ke skemanya Liverpool, bukan yang butuh beradaptasi lagi. Oke. Dan 2 pemain Alaba dan Sven Botman adalah pilihan yang masuk akal dan yang menurut gua mereka berdua bisa langsung tune in ke sistem permainan Liverpool. Oke. Ini roundnya sudah mau hampir 20 menit. Oke, sekian saja video hari ini. Nanti kalau ada berita-berita transfer baru selanjutnya bakal gua up lagi videonya. Oke, see you.